Pemirsa, seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dengan penuh luka di bagian wajahnya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Korban meninggal dunia usai 3 pria mabuk melempari rumah korban dengan batu karena ditegur berisik oleh korban. Warga desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang lansia di kediamannya. Herna, 60 tahun, yang tinggal seorang diri, pertama kali ditemukan tewas oleh anaknya. Awalnya anak korban mengira korban tewas karena terjatuh. Namun usai melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, diketahui rumah korban dilempari batu oleh 3 pria mabuk. Kejadian bermula saat 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari rekannya yang rumahnya tepat di depan rumah korban. 3 pelaku yang berisik lalu ditegur oleh korban. Para pelaku merasa tersinggung kemudian melempari batu dan merusak tanaman rumah korban, dan diduga batu juga mengenai wajah korban hingga meninggal dunia. Setelah mereka minum-minum, kemudian mereka berjalan mencari Randy. Nah, rumah Randy ini berada di depan rumah korban. Pada saat itu kejadian jam 12.20 pada saat sedang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian korban bernama Saudara Hena, umur 60 tahun ini, menegur kepada 3 orang pelaku ini, menegur bahwa dengan bahasa Sunda yaitu gandeng, artinya ribut. Kemudian 3 orang ini nggak terima, mereka kemudian melempar korban menggunakan batu. Ketiga pelaku yang merupakan para pengamen itu telah ditangkap Satreskrim Polres Subang. Pemirsa, komplotan pencuri membawa kabur mobil box di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sebuah mobil box yang terparkir di depan rumah Jalan Petojo Selatan 10, Gambir, Jakarta Pusat. Tiba dengan berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku terlebih dahulu mengawasi situasi sekitar sebelum beraksi. 1 pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung membobol pintu mobil sebelah kiri yang diikuti pelaku lainnya masuk dari sisi kanan. Hanya dalam 2 menit, para pelaku berhasil membawa kabur mobil box tersebut. Aksi curanmor ini terjadi pada Rabu petang saat mobil box baru saja diparkir pemiliknya di depan rumah. Gini, kita parkir, biasa sih kita parkir juga nggak lama kan. Pas di depan rumah, kita habis dari ngantar barang, kita parkir ke tempat situ, cuma bentar, habis itu kita parkir, kita istirahat bentar, habis itu jam 6 kita mau bawa mobil ke tempat lain lagi. Tahu-tahu bahwa mobilnya udah nggak kelihatan, udah hilang. Meski tak ada barang berharga di mobil box tersebut, korban rugi 130 juta rupiah karena kehilangan mobil. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi buru kawanan pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saudara, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak kembali datangi lokasi bangunan Ponpes Al-Kozini yang runtuh. Ia berusaha menenangkan para orang tua yang anaknya belum diketahui nasibnya. Kondisi ini menyusul keputusan penggunaan alat berat dalam proses evakuasi para korban yang belum ditemukan. Ada sebuah keputusan besar yang diambil untuk mulai menggunakan alat berat. Tentu ini momen yang sulit bagi orang tua yang belum bertemu dengan anaknya. Nah, alat berat ini memang bertujuan untuk kemudian kita bisa menyegerakan, merecover siapapun yang ada di bawah reruntuhan dalam kondisi apapun. Saat ini sudah ada 34 per 11.40 siang tadi. 34 sudah dibawa, 33 dalam keadaan yang full, ya. Kemudian namun untuk mengenali tidak mudah. Saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana persisnya, namun kami percaya asesmen dari mereka yang kompeten termasuk dari kepolisian untuk postmortem tidak bisa, bahkan siapapun yang mengenal pun sangat sulit. Nah, inilah yang kemudian kami bertemu dengan orang tua. Nah, yang kedua ya melihat pelaksanaan di lapangan. Ternyata tentunya ini pekerjaan tanpa henti. Saya ketemu Pak Muji Irmawan dan Pak Dandim yang menjadi koordinator
Pak Irmawaji dari ahli struktur ITS, Pak Dandim Sidoarjo, Pak Sobiri. Ini pekerjaan berlangsung terus dan saya bersyukur dengan melihat pengerjaan ini. Kita melihat bagaimana material itu kemudian diangkut ke dalam truk untuk dibawa. Pada saat diangkut, tadi ada kekhawatiran orang tua. Mungkin nggak anak saya tidak sengaja justru terbawa. Karena mereka melihat mereka ini sudah menjadi sebuah asumsi dari banyak yang ada di sini. Itu ada sekitar 58, 59, 60. Sehingga pada saat tahu angkanya 34, mereka harap-harap cemas juga. Jangan-jangan ada kemungkinan anaknya yang tidak diketemukan. Meskipun juga yang 31 ini masih belum teridentifikasi siapa yang sudah direcover. Tapi dengan melihat tadi saya bisa meyakinkan bahwa yang masuk bambu, kemudian besi, kemudian batu, kemudian kolom, itu masuk satu persatu. Dan ada safety officer tadi dari Pak Nanang, Pak Bramantio dari Basarnas, ada safety officer yang mengawal, mendampingi proses yang dilakukan oleh operator alat berat. Pemirsa, isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya bangunan di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Bismillah, yakin saya. Ikhlas Pak ya, betul. Ikhlas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau itu Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Hingga saat ini jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Kozini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.